Memahami hubungan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Untuk membantu Anda agar lebih memahami hubungan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan bagaimana mereka saling bekerja sama secara harmonis, saya akan memberikan contoh berikut ini kepada Anda. Pikiran sadar Anda adalah bagaikan seorang nakhoda. Nakhoda adalah orang yang paling berkuasa di atas kapal. Dia berwenang mengarahkan seluruh kegiatan di atas kapal. Dia memberikan perintah kepada awak kapal di kamar mesin yang mengendalikan mesin yang rumit dan sulit. Kalau dia memberi instruksi yang tidak benar atau keliru kepada krunya, kapalnya mungkin akan tenggelam dihantam badai atau pecah berkeping-keping karena menabrak batu karang. Seluruh anggota hanya mematuhi perintahnya, meskipun mereka tidak dapat melihat arah dan tujuan kapal yang sebenarnya. Nakhoda adalah tuan dan majikan dari kegiatannya sendiri. Dalam kedudukannya sebagai pimpinan kapal, dia lebih berkuasa daripada orang lain. Tak seorang pun dari krunya berani membantah perintahnya. Setiap orang mematuhi komandonya dan melaksanakan instruksinya dengan cermat. Orang lain yang setaraf dengan nakhoda adalah kapten pilot atau penerbang dalam pesawat terbang. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh pikiran sadar Anda. Dia mengarahkan pikiran bawah sadar Anda untuk melaksanakan tugasnya. Sebagaimana nakhoda adalah majikan dari kapalnya, demikian pula pikiran sadar Anda adalah tuan dari pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda menerima perintah dari pikiran sadar Anda. Entah perintah itu positif atau negatif, benar atau salah, pikiran bawah sadar Anda akan melaksanakannya bagi Anda tanpa banyak bertanya. Itulah sebabnya mengapa begitu penting bagi Anda untuk memberikan kepada pikiran bawah sadar Anda hanya sasaran positif saja untuk dicapainya. Pikiran bawah sadar Anda tidak menggunakan logika, nalar, atau pertimbangan moral untuk melaksanakan tugasnya atau memikul tanggung jawabnya. Dia menerima pikiran yang Anda kirimkan kepadanya dan menyelesaikan bagian tugasnya hingga mencapai satu kesimpulan yang utuh dan tepat. Jika Anda mengirimkan pikiran tentang kesehatan dan kekuatan, dia akan mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh Anda. Namun, kalau Anda membiarkan pendapat mengenai penyakit atau perasaan takut jatuh sakit menyusup ke dalam pikiran bawah sadar Anda, entah melalui pikiran Anda sendiri atau pembicaraan orang lain di sekitar Anda, maka Anda bisa jatuh sakit sendiri dengan mudahnya. Saya akan memberikan contoh lain kepada Anda mengenai bagaimana Anda dapat memberikan perintah yang tidak semestinya atau pendapat negatif kepada pikiran bawah sadar Anda, yang akan menyebabkan Anda mengalami kegagalan. Misalnya, jika pikiran sadar Anda memberitahu pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda adalah orang miskin dan tidak akan pernah bisa membeli rumah besar atau mobil baru, Anda boleh memastikan bahwa Anda tidak akan pernah dapat memiliki semuanya, atau apa saja yang berharga untuk dimiliki. Semuanya ini terjadi karena Anda telah memberikan sasaran yang salah kepada pikiran bawah sadar Anda. Saya akan membahas bagaimana Anda dapat memberikan kepada pikiran bawah sadar Anda sasaran yang benar dan objektif yang semestinya secara lebih rinci dalam. Fungsi lain dari pikiran bawah sadar Anda, walaupun saya akan membahas sebagian besar dari pokok masalah ini secara lebih mendalam pada bab masing-masing. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kepada Anda rangkuman atau sinopsis dari berbagai fungsi pikiran bawah sadar Anda sehingga saya dapat menunjukkan kepada Anda, bukan saja bagaimana menggunakannya untuk mencapai keberhasilan dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan, untuk bisa memahami pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda secara lebih baik lagi. Saya meminta kesediaan Anda untuk memusatkan pikiran Anda. Saya sudah menyinggung pokok masalah ini sebelumnya sebanyak 2 kali. Namun, saya tidak akan terlalu sering menyebutnya, karena hal ini begitu penting bagi Anda sehingga Anda harus selalu mengingatnya. Masalah pokok itu adalah bahwa tujuan utama dari pikiran bawah sadar Anda adalah mencapai sasaran yang objektif yang diberikan oleh pikiran sadar Anda. Kalau Anda mau mengingat tentang pokok persoalan ini, maka hal lainnya akan berjalan lancar sesuai dengan keselarasan masing-masing. Pertanyaan Anda akan dijawab secara otomatis walaupun Anda belum sempat menanyakannya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai berbagai fungsi tubuh Anda yang dikendalikan secara tak langsung oleh sistem susunan saraf, seperti metabolisme,
pencernaan, pernafasan, dan aktivitas kardiovaskular. Semua fungsi ini biasanya dilaksanakan tanpa campur tangan dari luar atau tanpa perlu meminta pengarahan dari pikiran sadar Anda. Akan tetapi, pada video berikutnya, saya membahas tentang bagaimana kesehatan Anda dapat ditingkatkan dengan memberikan instruksi yang sesuai kepada pikiran bawah sadar Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda metode yang bisa Anda gunakan untuk menghindari radang sendi dan rematik, bagaimana kanker yang ganas dapat dibantu penyembuhannya oleh pikiran bawah sadar Anda, bagaimana Anda mengobati asma, alergi, tekanan darah tinggi, sembelit, dan penyakit umum lainnya. Anda akan dapat melihat bagaimana perubahan sikap yang diprogramkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda oleh pikiran sadar Anda dapat menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh emosional Anda. Saya tidak mungkin bisa membahas semua masalah fisik yang dapat ditingkatkan atau disembuhkan bila arahan yang benar diberikan pada pikiran bawah sadar Anda. Tetapi saya telah membahas beberapa penyakit umum yang paling menyulitkan banyak orang. Bukan hanya itu saja, Anda akan mengetahui bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda akan dapat menyelesaikannya bila Anda memakai metode yang saya uraikan pada video berikutnya untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda agar kesehatan Anda menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nantikan seri berikutnya di channel ini dan saksikan terus kelanjutannya.